Selamat datang di Green Out Podcast. Halo, kembali lagi bersama saya, Aden, di podcast Green Out. Di sore hari ini akan ada pembahasan yang menarik mengenai konteks musik dan sepak bola, di mana kita tahu bahwasannya Surabaya sebagai salah satu barometer kota musik di Indonesia telah banyak melahirkan berbagai band, berbagai acara, berbagai turunan kolektif musik yang kemudian setiap weekend ataupun setiap akhir pekan anak-anak muda di Surabaya, area-area Surabaya ini telah banyak ataupun senantiasa memenuhi acara-acara musik nih. Nah, sementara sekarang di teman-teman Green Note sendiri mungkin banyak yang belum tahu bahwasannya di Green Note ada nih dua kelompok kolektif yang memang mengorganisir atau mengorganisasi acara musik, yakni PAUD, Kesayangan Bunda, dan Semoga Bisa Semua. Nah, tanpa lama-lama lagi, sudah hadir bersama saya, Mas Duti. Halo, dari Semoga Bisa Semua. Halo Mas, dari PAUD Kesayangan Bunda. Yang sore hari ini kita akan banyak ngobrol mengenai bagaimana sih kemudian dua kolektif musik di bawah naungan GN ini memainkan peran penting untuk menjaga ataupun mengorganisasi kolektif acara musik dari konteks supporter seperti itu. Untuk yang pertama mungkin dalam pembahasan ini bisa sedikit digambarkan guys, ya apa sih kemudian dalam pandangannya sampean ini korelasinya teman-teman supporter dan musik di era hari ini, terutama di teman-teman GN sendiri gitu Mas. Oke, siapa dulu monggo? Nah, kalau dari aku ya Mas ya, kan kita emang musik sama sepak bola itu selalu berbandingan dan saling melengkapi Mas. Tapi nggak menurut kemungkinan kita juga sedikit memisahkan ini sepak bola dalam musik, dalam arti kalau kita misal nih kita ada band kesukaan pun main di Malang, kita datang kan kadang kan kalau kayak ada anak-anak yang bawa bola banget, wah ini harus Surabaya ya, itu harus kita singkirkan ya itu. Emang musik sama bola itu harus, misal musik bawa sepak bola di stadion jadi match, sedangkan itu kan pasti diiring sama musik biar nggak ya gitu sih Mas. Jadi kalau dari pandanganku sih seperti itu, musik sama bola. Kalau dari Mas Asoy sendiri gimana Mas? Gak jauh beda sama Mas Bibita sih Mas. Dari musik sama sepak bola gak bisa dijauh. Ya, Cuman terkadang dia seandainya kayak itu dibilang di band Surabaya atau Malang itu masih buat. Iya. Cuman Pak Dili pernah undang Om Cipeng. iya. Jadi aku sempat ngobrol ini kita sepak bola musik ini karena nggak bisa dipukul rata. Oke. Kalau di saat ini Mas, bagaimana sih kemudian perkembangan teman-teman supporter dalam menikmati musik gitu? Apakah kemudian segmentasinya itu pada aliran tertentu gitu kan? Misalnya kalau di Eropa sana nih kita ngomongkan mesti korelasinya sama punk gitu ya Mas ya. Punk mungkin oi gitu. Kalau di sini sendiri atau terutama di teman-teman GN sendiri, karena teman-teman mas-mas ini kan juga bagian dari kolektif ya, mungkin bisa tahu nih bagaimana sih saat ini variasi dari teman-teman musik itu yang dinikmati seperti apa di teman-teman supporter kan? Saya mungkin boleh Mas. Kalau dilihat dari sekian banyak acara Mas, teman-teman itu contohnya tuh popang. Oh popang, oke. Iya. Popang sama Edi. Oke. Dangdut Mas, dangdut masih apa? Bedanya ngomong bias-bias lah. Acara supporter mesti dangdutan. Ler ngunungannya. Saat saya gitu apa Mas? Sampai saya pernah buat kayak itu. Yuk, dan sini. Soalnya kan gini Mas, di Surabaya kan banyak elemen-elemen. Ya. Nanti akhirnya ada keren. Iya. Soalnya di masanya Kesayangan Bunda supporter. Oke. Nanti akhirnya dimasuki elemen-elemen tertentu. Iya sih. Soalnya bentar. Iya.
Kalau Mas Dudi sendiri gimana Mas? Kalau- Lihat dari teman-teman SBS gitu. Kalau dari teman-teman SBS sih, kalau kita kalau ngajak main itu sih campur Mas. Jadi kita ada ya reggae pasti ada. Kebanyakan sih kalau band-band kita itu ngajak band-band orang luar yang memang bukan dari yang dari kita supporter itu kan kebanyakan ya hardcore punk, hardcore punk, ya ska gitu, sama ada kayak DJ set karaoke gitulah. Dan kemarin itu sempet ya ada dangdut juga sih. Iya. Dia coba lah Iya. kita kasihkan gitu sih. Tapi kebanyakan ya hardcore punk Hardcore punk ya. Iya. Kalau misalnya ini Mas, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya. Iya. Di awal tadi. Sejak kapan sih teman-teman kolektif ini mengorganisir, mengorganisir dan kemudian membuat acara-acara tersebut gitu? Dari PAUD mulai kapan? Dari SBS mulai kapan gitu Mas? Dari aku ya, kalau SBS awalnya itu sih spontan di Akhir 2019 Mas. Jadi kita gabut pengen bikin acara yang seru-seru gitu. Iya. Jadi kita mulai awal acara itu 2020 awal, itu mulai awal. Emang konsepnya seneng. Iya, emang versi aja sih. Oke. Kalau dari PAUD sendiri Mas, mulai kapan nih kalau boleh tahu PAUD? Seingatku itu pas COVID Mas. Tuh pas COVID itu memang semua gak ada agenda. Iya betul. Agen gak ada. Soalnya kan nanti salahkan. Gue yang pas PSBB. Iya. Jika teman-teman pengen silaturahmi, ayo kita buat acara di Gila. Oke. Habis gitu ternyata di Surabaya ini udah longgar. Ya, pelonggaran PSBB itu ya waktu itu ya. Coba konsep dibuat popdar sama musikan. Oke. Jadi bisa menjaga silaturahmi dari musik sama. Iya. Nah, sejauh ini bagaimana sih kemudian sistematika ya atau sistem yang diterapkan oleh teman-teman baik dari PAUD juga baik dari teman-teman SBS gitu kan dalam mengorganisir acara ini gitu kan, membuat acara apakah kemudian ada konsep tertentu gitu, kemudian nanti termasuk bagaimana ngomongin konteks pendanaan gitu Mas, sama sampai pemilihan guest star gitu ya Mas. Iya. Seperti itu. Kalau kita pendanaan sih biar kolektif dari teman-teman Mas. Jadi misal kayak kita open pre-order kaos, semua hasil profit dari kaos tersebut buat acara. Dan misalkan kayak nggak nutup gitu, kita orang anak-anak internal di grup itu ya kolektif patungan 50, 100 gitu Mas. Kalau penentuan ini Mas, guesternya Kalau penentuan guester sih kita ya kebetulan banyak sih yang Mas aku main di sini, main di ya kita tinggal selektif. Aduh, sopo ya? Ya. Saking banyak. Iya banyak kan. Nah, banyak teman-teman juga sih. Jadi ya saling kenal gitu aja. Iya. Kemarin kan sempat aku juga datang nih Mas yo. Iya. Ke acara SBS. Iya. Robot ya acara ya. Itu kan ada kostum party. Nah, itu gimana Mas kalau dari teman-teman? Lah, kalau dari SBS memang dari awal itu konsepnya kita itu kostum party. Jadi kita datang ke acara bukan kayak kita datang ke acara biasa, kita kan datang ke event itu maca sing boys. Kita harus lucu, norak, wis gitulah wae. Oke. Kok sing gak data ya dengan ke acara-acara. Iya, siap. Kalau dari PAUD Mas, sejauh ini gimana Mas untuk tanpa mengkonsep acaranya, kemudian bagaimana ngomongin pendanaannya sampai pemilihan guest star gitu Mas? Kalau dari pendanaan itu kita income paling besar dari itu Mas. Masuk. Iya. Jadi kan dari pendanaan sedikit masuk. Ini bentuk sponsor pun itu dari sponsor teman-teman. Iya. Usaha brand gitu ya. Soalnya kalau kita nggak ada tarikan, sebenarnya PAUD sama Indonesia sudah ada keahlian. Di sini jahat tempat buat teman-teman band lokal Surabaya yang lingkupnya di Bonek. Iya. Jadi income masuk itu paling besar di APN. Oke, berarti setiap PAUD nyelenggarain acara itu pasti ada ATM-nya ya Mas? Ya. Dan untuk kepanitiaannya juga ada teman-teman firm sendiri ya, firmnya kawan-kawan GN ya, gitu ya? Iya Mas. Jadi nantinya kalau ini ada event ya, event mereka kurang lebih ke itu nanti dibuat acara lagi. Oke, Sebisa mungkin kita ada wakas. Iya. Jadi kan ini Terus eventnya teman-teman ini mulai dari luar kota, Jombang, Mojokerto, ini selalu sponsor. dan mesti datang ya itu, mereka jauh-jauh pasti datang ya kalau misalnya ada PAUD ya. Keren-keren Karena saat gini Mas, adalah bikinnya mungkin gini.
Oh nanti pasti ketemu temen. Iya sih, benar. Karena konsep acaranya tadi awalnya emang silaturahmi ya, suatu mempersatukan teman-teman GN ya secara nggak langsung ya kayak gitu. Nah, tadi kan ini menarik ya. Yang satu tidak ada HDM, itu ada ACM gitu kan. Apakah kemudian sampai saat ini merasa gitu kan? Kadang ada ngerasa capek gitu mas kayak, hancur pegel rek aku rek. Wes tak ADM tapi sing teko sithik gitu kan. Terus kemudian animune samene ada terbesit kayak apa ya semacam obrolan atau pemikiran-pemikiran gitu nggak mas? Atau pure karena ini buat teman-teman ya wes senang-senang aja lah gitu. Kita nggak mikirin profitnya ke depan seperti itu. Kalau dari saya mas, kalau buat acara itu kalau minus itu udah biasa. Kalau nggak minus kita bagus. Iya. Kalau ada uang lebih itu bonus. Oke. Kan bukan kan Acara lagi diputer lah ya, sirkulasi berputar itu ya tadi ya. Kalau dari SBS mas? Kalau dari SBS sendiri sih kita ya pure maksudnya sih kita mau bikin acara, kita cari uang, kita senang-senang udah selesai. Selesai ya. Iya, jadi kita kan emang nggak ada tarif, nggak ada kok datang dan senangku itu gak pernah bosan gara-gara kayak yang datang itu effort pakai kostum sewa gini kan datang tuh Bahkan ada kostum TPA ya, base custom ya. iya kan ada base custom ada hadiahnya gitu. Kita jadi anak-anak datang itu effort sewa ada yang sampai macak-macak Iya. jelek norak kayak Terus gak ngurus ya seperti iya totalitas saya seneng-seneng. iya itu deh Kembali Mas Paut ya, Mas Asoy dari Paut saya kan juga. Sejauh ini gimana sih teman-teman dalam menentukan gestar gitu Mas? Apakah teman-teman ini juga melihat bahwasanya ada segmentasi aliran musik tertentu loh kan? Ngomong misalnya nek bal-balan iki punk ngono kan. Terus kemudian hardcore ngono dan oing. Apakah kemudian nantinya ke depan misalnya aku duwe band nih greencore ngono kan misalnya sing ora-ora misalnya. iya Terus porno green misalnya sing mungkin lek nanggone media sosial lah ya sendiri lah ya pastinya selalu seksis gitu kan ngomongin kayak gitu. Tapi aku seneng Persibaya Mas gitu. Aku duwe lagu tentang Persibaya iki. Aku pengen main nih kolektif sampean. Apakah bisa kira-kira? Atau kembali ke sistemnya teman-teman tetap kita punya segmennya gini gitu Mas. Gini mas, harapan teman-teman sebelumnya kan gini guys. Kalau bisa itu tiap firm itu punya band. Oh ya, baik. Ketika Primat Syndrome ini bisa mungkin dibuatkan acara, tapi yang main itu anak-anak sendiri. Iya. Bisa di model kayak arisan. Iya. Firm ini, terus besok ke firm ini. Iya. Kalau yang main teman-teman sendiri itu kan, mungkin pengeluarannya nggak berkah. Cuman di Surabaya juga itu kayak dia itu suka melihat kan menampilkan di Surabaya. Iya, lebih ke datang ke acara untuk menikmati musiknya gitu ya Mas ya. Jadi teman-teman udah tak puji sih. Buat band. Tapi tujuannya ya gitu. Iya. Peringkat sindrom gitu. Tak ngumpul. Hamin satu match ya biasanya ya. Ya harus selalu ngimimin miknya fans kan Iya, betul ya. Ngomongin motor kan Primat Syndrome kira. Satu lagi mas, ketika lawan Arema pasti ada acara. Ya. Jadi kenapa kak lawan Arema kita menekan biar teman-teman nggak nervous malam. Iya. Jadi ngapain nanti membayarkan diri sendiri ini kita nobar ben-benan. Oke, iya. Baik. Wah, ini menarik rek, sumpah rek, menarik rek. Dari dua kolektif ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya teman-teman GN ini juga ada ketertarikan ya Mas ya nanggung musik gitu kan. Dalam artian secara turunannya pun yo pada akhirnya kita bisa melihat adanya dua kolektif ini sangat-sangat bisa menunjang dengan ngomong gigs musik di Surabaya terutama dalam lingkup spontan. Nah, ini juga pertanyaan yang menarik ya Mas bagi yang akan kutanyakan kepada sampean kan. So iki susah gak sih Mas boleh venue nak di Surabaya ngomong benar gitu kan. Karena aku juga punya temen nih beberapa teman-teman di kolektif musik gitu. Di luar supporter tapi mereka juga mengeluhkan bagaimana kemudian bagi ruang mek gawe band-bandan aneh banget gitu kan. Terus kemudian pada akhirnya mereka mencari kayak studio mini yang mungkin akhirnya ya wis lah teko kok iso nonton aneh gitu. Dari teman-teman sejauh ini keresane apakah ada apa ya angelan dhewe ngono lek misale golekno panggon kayak arek kayak acara ngono Mas bisa. Kalau untuk tempat sih emang Surabaya ini mau winnya banget Mas buat venue musik gitu. Dan apa ya emang banyak sih emang tempat yang luas tapi itu ya mereka nggak mau musik-musik yang underground gitu masuk itu kadang ada segmen dari tempat dari itu
Jadi emang susah banget. Dan kalau fun fact di SB sendiri Mas, misal kita bikin acara tanggal 1 itu mesti kayak gagal Mas. Jadi kayak venue gak dapat gini entah perizinan apa. Padahal spontan wis besok ya. Besok. Akhirnya besok Mas. Berarti kita mesti spontan kayak gitu. Iya. Banget Mas. Ya memang susah ini. Cuman harapanku gini buat venue sendiri. Caranya gini. Ya gini Mas. Jadi seandainya di Surabaya itu venue itu susah. Ya udah kita buat venue sendiri gitu. Harapanku sih. Jadi bisa menau mungkin nanti 1 tahun atau 2 tahun ke depan belum punya Ya, bulan sana. betul. Bahkan mungkin bisa main di GNFest ya sebagai acara besar dari Tribun Utara kan. Kita kan tahu ya kan kalau GNFest beberapa tahun lalu juga memberdayakan firm gitu kan untuk main kan kayak gitu. Iya tentunya tambahan gini Mas. Mungkin nantinya teman-teman membuat band itu sebisanya mungkin gak overrun gitu. Oh iya, emang dalam dia sendiri ya. Karena tidak memungkiri nanti bisa dibuat chain di Tribun. Iya sih, betul. Karena setiap musim pun ada chain baru ya kan. Harapannya otomatis kita juga bisa menjadi variasi baru kan ngomongin chain dan penyemangat pemain di lapangan gitu ya. Udah. Tadi sampean di awal juga sempat ngomong pertamanya di Villa Mas gitu. Oh iya. Berarti kan ada suatu pemilihan tempat yang menarik gitu kan di villa, kemudian mungkin nanti bahkan bisa mungkin di pantai misalnya kan kayak jarak watu-watu misalnya ben gak pacaran tau misalnya kan ngono. Kalau dari teman-teman sendiri hal absurd apa gitu atau kepikiran tempat sing menurut sampean iki absurd gitu menarik gitu Mas selain kayak misalnya nang villa ngono nang coffee shop misalnya nang cafe gitu. Pernah kepikiran kayak ayo nang gunung rek misalnya gitu. Dadi mari ndaki ben-benan ngono kan. Kalau dari teman-teman SBSD sendiri dulu pernah Mas, kita tuh bikin kayak kita cari tempat kosong, jadi kita bikin kayak pickup, jadi main di pickup gitu. Jadi sempet gitu kayak karena apa? Iya karena jadi sempet gitu Mas. Iki asik iki. Iya. Kan kita ya kostumnya jadi lucu dikira kayak orang-orang karena apa? Ya bisa. Jadi Apa sih Mas? iya Mas, bisa gitu sih kemarin itu. Tapi belum Iya belum Mas. berarti next Ya, kata Mas kira-kira. semoga bisa semua. Kalau dari Mas Asa ya Mas? Jauh beda sih Mas sebenarnya. Cuman konsepnya teman-teman kan pengen ini kita Albaru. Kita pengen ini Albaru ini kayak aneh gitu. Sour on the key. Oh ya. Ya. Tadi ambil muter-muter ben-benan ceng-ceng gitu ya. Mungkin itu nanti bisa dikonsep sama yang itu yang KLVS ya. Iya. Nanti Mas Sauron Deroja itu enggak kayak Sani. Pemainnya gak balak lava. Jadi nang gitaring kok flare lho Mas. Ya. Menarik sih, menarik. Nah, sekarang mungkin kita tahu ya bagaimana setelah pandemi banyak festival lagi di Surabaya gitu kan. Sudah mulai normal gitu ngomongin musik gitu. Nah, lantas apakah ini juga menjadi semangat melecut bagi teman-teman untuk kemudian supporter ini juga butuh ruang loh ketika ngomongin musik kita menikmati musik, kita nggak hanya datang ke stadion, kita jenuh misalnya ngomong nonton Persibaya misalnya mainnya welek nih wingi kan ya wis ben-benan ae lah ngono kan. Ada ini nggak sih Mas, ada kayak apa ya keresahan gitu kan dalam artian ini menjadi ruang bagi kami untuk kemudian bisa menentukan bahwasannya supporter iki yo ngerti musik loh ngono, supporter iki yo gak jarang supporter sing duwe band-bandan ngono kan seperti itu. Nah dalam tanggapannya sampean ini apa Mas kira-kira? Kalau dari aku ya gitu Mas, kan aku juga kalau SBC itu kan biasanya ngajak band-band yang memang luar supporter biar mereka mengenal kita mengenal mereka. Ya, jadi oh itu loh ada supporter boleh kan deh kolektif sama band-bandan kayak gini. Jadi dan untuk band sendiri ku mungkin mereka itu bisa punya pride tersendiri. Mungkin kan banyak sih band-band Surabaya itu emang, tapi kan ya udah kayak band Surabaya biasa. Mungkin dia misal bisa nyiptakan lagu buat Persebaya ya Surabaya itu tadi sih. Jadi emang biar dapat kebanggaan sendiri gitu. Kalau dari Mas Asep sebenarnya sama sih ngecil, cuman kita targetnya kan ke teman-teman ini loh. Ya. Nanti kan nggak jauh beda. Nanti bisa syukur-syukur bisa ngisi ke GNPS. Iya sih, betul. Jadi kan kesini dan menjiwai. Betul. Nah, terus misalnya lagi Mas, ono arek-arek sing bareng ini ndelok podcast awak dhewe ya sore tertarik ngono kan. Mas, aku pengen Mas melo kolektif sampean apa sih Mas carane ngono kan misalnya pengen gabung iku aku iso hubungin apa ngono kan. Dan kemudian
bagiannya apa ya Mas kira-kira misalnya ono perlengkapannya lah, misalnya kemudian sing bagian sound systemnya misalnya apa. Sing ngusung-ngusung tok misalnya apa Mas? Monggo dari Mas Asoy dulu misalnya. Kalau di podcast Bunda ini Mas, panitianya itu selalu berbau. Oh, oke. Teman-teman mungkin sekarang event ini yang megang dari pro ini Mas aku pun dari panitia ini jadi dia sempet gini Mas soalnya aku pengennya itu buat acara friend pub besok Ya. nah ini testimoni di sini tadi Iya ya. karena teman-teman sendiri ini saya ada itu kalau anniversary dibuat band-bandan Iya. mungkin bisa tadi Ya semacam pesan juga ya Mas ya. betul. Ya. Kalau dari sampean Mas, Dari aku sendiri sih, maksudnya kamu pengen ikut aku ya boleh welcome Mas aku. Kita nih boleh langsung join jangkro gitu apa DM Mas aku gini mau Mas kayak kemarin tuh ada bandnya anak Madin itu waktu SWS 1 mereka DM Mas aku mau ikut main Pak. Oh ya udah waktu SWS 2 itu tak ajak main gitu tadi ya welcome lah. Kalau kita serupa kita jalan Iya. Mas. Ada ini enggak Mas kira-kira band sing ibaratnya sejauh ini menjadi apa ya suatu kebanggaan bisa main di acara sampean gitu. Misalnya ngomongno festival gede ngono kan, misalnya ngomongno sapa Morfem misalnya. Morfem ngono kan, terus The Jensen ngomongno misalnya Dongker misalnya. Lek teko sampean iki sejauh ini gimana Mas? Apakah ada satu band atau penampil yang sekiranya itu sangat-sangat membekas di hatinya teman-teman gitu? Monggo siapa dulu Mas Asoy mungkin itu. Oh Mas Karena dulu, oke. Dari aku sih ya semua yang main itu enggak sama Mas. Soalnya emang kan apalagi kalau mereka band, mereka udah ajak main, mereka mau main dan mereka effort datang pakai kostum gitu kan. Iya. Kita udah seneng banget Mas. Jadi berarti bandnya juga pakai kostum Mas. I see. Terus biasa itu ada band Kediri sama Madin itu datang ya kostuman semua. Oke. Jadi emang Bukan hanya teman-teman aja yang datang ya, tapi bandnya juga diwujudkan ya sekarang. enggak kalau untuk bandnya bebas sih. Kamu pakai kostum nggak pakai apa. Tapi mereka juga effort kan istilahnya ngormati acara pakai kostum. Aku kostuman juga lah. Iya. Jadi dilihat tuh nyeneng nol. Iya. Kalau dari Mas Asoy Mas, mungkin dari podcast Bunda yang paling berkesan itu ketika bukan kayak kuistarin sih, ketika teman-teman mengisi acara. Oke. Ya. Screen dan Scapri, dan WordPress itu paling membekas itu kayak itu. Mungkin weekend itu ini artik for asli Ya, terlebih GN gitu kan ngomong ke teman-teman ada yang tuh spesial kan dan itu Iya, zaman kesan itu kayak pengen itu Mas ikut serta Iya, ikut peran andil ya secara lebih jauh ya kayak gitu ya. itu yang bikin terkesan ya. Mas, misalnya iki ke depan ngono kan. Ono teman-teman apa ya dari luar kota gitu kan. Entah from GN ataupun teman-teman mungkin supporter lain gitu. Iya. Ngajak join bareng. Ngajak collab. Mas kini gawe kolektif acara bareng kan. Misalnya Surabaya sama Sleman gitu. Ngomong Surabaya sama Sleman terus kemudian Solo, Jogja yang mungkin juga ngomong musik dan supporter ini gede gitu. Iya. Nah, itu misalnya sampe di DM Mas gitu kan. Ya apa tanggapannya sampean? Apa kemudian terus ayo wis gas gini. Dari Mas Asoy dulu itu ada kesami Mas pergerakan silaturahmi. Oke. Itu waktu itu Solo di Solo kita memesan jadi Solo ini ada band apa JS ya main saat nanti memesan bareng isi jadi nantinya kalau seandainya Semarang dan lain-lain kalau mau aja ya apa nah malah ya Mas kira-kira collab Arema ngono kan bisa kira-kira ya apa ini ngono ini kan memang berbeda ya dalam artian kan seperti yang diomongin oleh Mas Didi tadi kan kita juga harus ibaratnya bisa membedakan ya kan mendet gitu kan dari Mas Asoy sendiri apa bisa sempat Mas kemarin Bigmet dengan yang meninggal gitu ini askar terakhir kan juga ya teman-teman pikir yang berKTP Malang terus masuk Iki kan misalnya kan SPP ngono ya Mas Soalnya ya karena ya soalnya kan ikan ngomong musik kan ya teman-teman juga harus paham ya kan ya gitu. Iya. Dari Mas Duti Mas, gimana Mas? Misalnya ono iki. Misalnya toko Persipura Jayapura gitu misalnya Mas. Persipura Jayapura gitu. Ternyata
mereka ini mas selain punya misalnya musik tradisional ternyata duwe band hardcore misalnya ya apa mas kirim DM ayo mas ngono Jayapura tiket gratis misalnya ngono arek-arek budal kabeh. Kalau buat aku sendiri sih ya welcome aja mas. Misal kita diajak ke sana ya oke lah boleh. Misal kami bilang Malang ya nggak apa. Misal kita nak Malang aja kolektif bareng oke. Tapi kita konsepnya di luar bola. Ngisikan bola itu tadi. Kita seneng-senengan misal ada band Malang main sini boleh aja. Ya. Mengesampingkan itu. Iya itu tadi kan. Yo kita harus tahu ya. Iya musik bola itu. Ketika saya juga ngobrol sama teman-teman di Jogja pun mereka juga bisa mengesampingkan itu kan. Iya. Solo gitu kan. Saya punya teman-teman di Pam yang hal juga mereka sponsor gitu kan. Iya. Kalau udah ngomongin musik ternyata beda. Mereka iso belum tadi sih mas ini. Iya mas. Keren nih anjir. Ya gitulah. Jadi menarik sih di sore hari ini gitu. Lantas ke depan apakah sudah ada bakalan acara lagi mas dari teman-teman PAUD sama SPS gitu? Melihat ini atmosfernya menarik ya, apalagi ngomong Persebaya udah kembali lagi ke tren ya. Iya. Dua kali kemenangan gitu. Lantas animo teman-teman juga mungkin nanggone Twitter, nanggone Instagram kan ya casing mau beri semangat gitu kan. Kalau dari teman-teman sendiri apakah ini juga menjadi pelecut semangat gitu ngomong kemasifan Persebaya untuk bisa menang, harapannya dengan teman-teman buat acara teman-teman yang di GN ini bisa ikutan nimbrung gitu kan seperti itu. Monggo Mas Diti dulu lah. Kalau kita sih ya mungkin kalau bikin acara kita kayak se-feeling gitu mas. Aku pengen ya acara wis. Iya. Kayak kita bikin terus-terusan akhirnya bosan mas. Jadi kayak emang kangen ayo SBS-an akhirnya bikin SBS. Jadi kita bukan ya per 3 bulan atau per nganu bukan ya. Jadi emang kalau pengen ya wis gitu. Misalnya di tahun ini feeling mas misalnya ya wis gak. Iya enggak. Ya itu kan masalahnya ya. Kita juga butuh effort cari kostum itu tau enggak. Jadi masa datang tahun ini pakai kostum ini tahun depan inilah dikali kan nggak ada vibe sendiri jadi misalnya mas aku teko wae pocong saiki misalnya aku males ganti pocongku ngene ini mari ngono taline ndukur tak kaitan ngarep gak apa ya mas gak apa mas manut iya kalau dari Mas Asa mas gimana mas acara sih kalau kita kan sering buat acara sih kayak sendiri lawan Malang. Iya. Emang kita punya niat sendiri ini daripada kami robos dan membahayakan diri sendiri. Iya. Jadi kita open aja. Jadi mungkin nanti lawan Arema yang menurutnya itu dia mendukung tapi membahayakan dirinya sendiri. Ini kita open aja. Iya. Benar. Mas, aku juga sempat tertarik kan melihat PAUD ini kan juga di ATM-in ya mas ya. Gitu kan di ATM-in. Pernah nggak mas ada teman-teman sing mero-mero misalnya koi kan mas kamu kenal mbak mas ini siapa banyak mas bener mas foto kenalin misalnya pernah nggak mas terus anak sing ngomong kayak misalnya wah anjir kok sama ini masih katanya ngono kan bisa ada kayak apa ya interview seperti itu nggak sih mesti antara teman-teman gitu pernah mas sampai sendiri menanggapinya ya apa mas kayak gitu pernah sih mas seperti itu ya mungkin teman-teman kan ini gak ada power mas itu cuman yo mbak berpikir ini pemasukan paling vital kan di ATM ya betul yang bayar tiket yang betul sewa tempat juga ya bahkan ya biasanya itu yang tua mas iya sih power ya itu ngomong kita di podcast ini pesan mas jadi nanti harapannya teman-teman yang bisa melihat podcast ini bisa terbuka ya kan mau tanya bahwasannya teman-teman ini wis angel-angel ya kan arek-arek gak mikir sak mono pokoknya ngerti-ngerti apa pengen mlebu ae lah pengen dulu acara seneng-seneng ya kan kebu-kebuan misalnya padahal teman-teman sendiri ternyata punya keresahan itu ya kan dalam artian teman-teman juga mengorganisir acara ini juga gak gampang gitu ya kan mas ya terus apalagi mas kira-kira selain itu misalnya ada keresahan kayak misalnya apa ya aku pengen ke mas ngono karena iki bensin seneng ngono kan aku pengen delok ben kita ngono bisa nggak mas kira-kira apa pernah nggak mas kayak gitu pernah sih mas baru pemilihan best time itu biar request tuh tambah kalau ini karena bang ini ya ini tadi Westar bisa request teman-teman from paling banyak apa ya yang paling rame itu apa sekarang yang paling viral pernah ini nggak mas nerima request yang rotok aneh ngono kan atau rotok nyeleneh atau rotok nggak masuk akal lagi misalnya ngomong no apa ya misalnya karena kemarin kan naik dip misalnya kan pengen di naik dip ngono kan nah Indonesia bos ngono mudah naik dip kok bos ngono pasti rame ngono pernah mas kayak request kayak ngono mas misalnya karena mas kita
sakit ayo benar arek mungkin nyawir mas nak ndukur depan secara positif gitu ya mungkin ya tapi nggak tahu ya kalau punya perspektif lain gitu kan. Oh tak kita ada lagi mas kira-kira selain kita gitu itu dangdut ya mas saya genre lain mungkin aliran musik lain misalnya ada sih musim itu aja saya kita ya. Kalau dari Mas Duti mas pernah nggak mas teman-teman apa ya order request gitu kan ke sampean atau teman-teman yang nyelenggarain acara SPS ayolah ngundang band luar misalnya luar ini dalam artian bukan luar Surabaya misalnya luar negeri misalnya kayak Bring Me The Horizon misalnya mas kayak Iya, ada sih mas kayak gitu. Mas kan ada rombongan ada. Yang ini juga kan kita undang kayak kemarin. Bosen ini metalnya ngejak Napalm Death. Wah, terus. Napalm Death ya. Iya. Ya, tapi dicatat mas. Dicatat. Iya, sama tahu. Kalau ada teman-teman yang punya kelebihan. Nah, mungkin emang mau bersedekah ya kan. Bos, tekak noif malah aku bos. Iya. Nah, ini juga menarik mas. Bagaimana kemudian kita tahu kan kalau sekarang semenjak apa ya pandemi ini sudah selesai gitu kan banyak festival musik yang kemudian memiliki pendanaan yang masif gitu. Nah, sempat nggak mas atau pernah nggak mas dicoba dikontak oleh teman-teman atau orang-orang di luar sana gitu kan ngomongin acaramu kok menarik mas gitu, konsep acaramu menarik nih, boleh nggak tak sponsori dengan apa ada kontrak tertentu misalnya, pernah nggak mas kalau dari SPS dulu misalnya mas? Dari SPS ya waktu SPS 3 kemarin itu ya ada sih dia dari perusahaan itu aku minat banget iki aku bawa gini terus anak-anak kan tuh iki kan acara kolektif tadi ya dulu lah maksudnya macam saya iki anak-anak sih belum siap untuk jadi yang profesional kan ini ya buat kesenang-senang dulu kan. Betul soalnya ngomongin itu kan juga ya tahu kontrak tadi ada terus ngomongin apa ya kayak sistematikanya lebih komplit ya mas ya kan bikin acara paling enak itu acara kolektif pas gak ada tuh bro acara sini dan kita jalan iya kalau dari mas pernah nggak mas kayak apa ya udah aku pengen nge-sponsori acaramu mas soy karena tak dulu menarik kan terus segmented-nya ya jelas gitu teman-teman supporter gitu kan seperti mas dikontak sama partai politik. Oh serem nih ya serem seru gitu bos mari kita gitu terus ya kenal pemancing aja sih ya tentu omongan ya hati itu cekwinnya kos kesayangan bunda sama partai aja kan seru ya wah dikit gak aduh ditolak lain partai politik masih mungkin kayak EO misalnya pernah nggak mas kayak amandemen EO kayak tak dulu iki iso iki misalnya apa tadi salah satu muatan selain KNPS misalnya kan kayak gitu seperti itu emang itu ya mas meskipun ada loh teman-teman nggak atau masih iya sih betul nah ada mangkuk betul mending ya udah kayak gini aja ditakutnya nanti ada yang ini dengki hilangnya sih right betul mending ini teman-teman sendiri ya kembali ke acara kembali ke sistem tempat ya mas pemilihan tempat sedikit gitu kan ketika tadi sampean juga ngomong bahwasannya di Surabaya ini susah gitu kan nyari tempat yang proper untuk nyelenggarain acara terutama acara musik dan sepak bola gitu kan pernah nggak mas nemuin hal yang menarik gitu kan atau hal-hal di luar nalar ketika sampean mencoba mengurusi perizinan dengan apa ya pihak tempat gitu kan mungkin masa saya wes senyum kita ya cerita menarik ini gimana mas iya mas jadi kayaknya tuh wangi lah mas cuman teman-teman kan nggak pernah sadar namanya kita jadikan itu susah tapi teman-teman tiap kali ada di itu pasti ribut iya sih cuman yang disayangkan gitu mas ini di Surabaya itu beda sama kota-kota lain iya sini di jalan itu parah banget apalagi kemarin pas transisi ya masih transisi ya dalam artian sempat katanya diobrak ya sempat waktu acara didatengin sama polisi kalau nggak salah oh ya yang waktu CPKS oh iya itu bisa diceritain mas akhirnya gimana mas kalau boleh tahu itu mas ternyata mis sama warungnya oh iya nah ini bener kan kita usah ngasih keamanan cuman apa ada polisi ya sama goreng iya tuh bening dulu no terus acara kemarin ya sampai di Baru mas sampai di Baru teman-teman
Masuk temeran. Ya, Paling ballroomnya di mana tuh? Galten kan Avenue. Oh, iya iya iya, di dalam mallnya berarti. Wih, aku konsepnya menarik loh itu di ballroom. Bahkan sih baru sampean ya mungkin ya kan dari Faud tuh mungkin yang bisa ya kreator di ballroom. Iya mas, itu salah satu contoh. Cari venue itu susah. Ini contohnya itu sampai ke mall-mall gitu. Iya 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 iya. Iya iya iya. Berarti emang ceritanya sampean ini benar-benar sampean alami ya, dan dalam artian itu harusnya bisa menjadi apa ya, suatu pembelajaran bagi teman-teman. Nah, apa ya, bahwasannya lek wis tekon nak nggone venue nonton musik ya wis nonton musik kan bersenang-senang bersama, dalam artian ojo sampai kamu mengganggu hak teman-teman lain yang juga datang ke acara kan, seperti itu, karena sama-sama lo kalian membeli tiket gitu kan, seperti itu. Nah, kalau dari Mas Duti Mas, gimana Mas? Terkait pemilihan venue Mas. Ya, pemilihan venue dan pernah susah. iya ngomongin perizinannya susah gitu Mas, lemot gitu kan misalnya. Ya. Kalau venue sih kita soalnya kan konsep acaranya berkostum Mas ya. Jadi pasti suhu kan. Jadi kalau sedemikian rupa kita cari itu yang backyard atau yang outdoor gitu. Kalau kita cari di indoor, wis Mantep ya, oh banget Mas. pernah nggak Mas sampai nemuin kayak pas acara arek-arek mepek lambine ngono. Oh, soalnya saking orang lho kan saya Mas yo tanya apa sih gitu kata. Tapi aku sih biasanya itu datang foto-foto sih rapi ya wis ya cocok Mas. Oh iya iya. Karena mana ada yang kayak pakai kebaya gitu wis gitu ya. Kalau untuk perizinan sih untuk SWS selama ini sih alhamdulillah kita udah include sih tadi kayak ya tempat itu udah menjamin. Jadi tapi kalau didengar dari sisi lain event-event itu perizinan susah, terus banyak band-band yang di blacklist juga ya. Karena ya dari teman-teman sendiri itu ada yang datang untuk chaos itu tadi kan kasihan juga Mas. Band-band yang ke blacklist itu kan betul. Apa ya, pada akhirnya gimana sih Mas teman-teman yang apa ya berada di dalam kolektif ini menyikapi gitu kan kehadiran ataupun adanya chaos di venue gitu kan, apa yang kemudian teman-teman lakukan? Apakah kemudian menghimbau juga gitu kan, atau sebelum masuk ke venue ada himbauan nih bahwasanya yang nggak boleh kalian bawa apa, yang harus kalian lakukan apa, seperti itu? Mungkin dari Mas Dudi dulu Mas. kalau dari SBS sendiri sih alhamdulillah nggak pernah ada soalnya emang kan kita dari teman-teman sendiri yang datang ya, jadi emang wes lah tahu misal kayak mosingan wes biasa aja nggak tahu sing terlalu sampai oh ya gitu lah paham lah gitu. Jadi wes alhamdulillah pernah ada chaos itu. Kalau dari Mas Asa Mas, apa yang sampean lakukan ketika sampean ternyata lagu pertama di band pertama lagu pertama wis chaos dulu dulu misalnya. Iya sih. Rata-rata yang kayak itu means. Oh, itu ya firm itu kan teman-teman jangan firm di bar hatinya itu beta gitu. Ini dari kena hati beta udah beta. Oh, pasti orang umum. Iya. Nah, orang umum style lebih ganteng apa lebih apa? Beda banget lah ya pokoknya seperti itu. Dan mereka emang niatnya nggak hanya nonton musik ya, emang kadang masih nyari kayak sih mas pasar istilah atau gitu. Nah, pesan mungkin yang bisa sampaikan untuk mereka yang kemudian nanti ketika ada orang umum lagi agar tidak terjadi chaos di acaranya sampean, karena kan dia tadi kan sampean bilang yang karena acara ini angel pak, dan seperti itu ya apa mas? Edit ini sih harus mungkin nantinya ada himbauan Ya nanti bisa di soalnya masih PR gitu mas. Mana iya kita mau ngedukasi juga kita siapa masa liar juga kan. Iya sih bener, masa cair sih. Iya masa cair itu kan nggak tahu mereka dari mana. Nah itu mas caranya kayak mas liftingan Iya second hand ya kayak gitu ya. dia itu main di mandiri seperti Oh ya ini living land ya. Itu waktu itu ada Blazer X Ya gratis masih satu lagu belum habis P5 ini kerja re Sampai nyambut itu mas. Sampai nyambut sih asli. iya asli yang itu mereka itu ngawur gitu contohnya kayak kemarin kan yang di cancel ya paling mungkin menurutku yang itu yang di daerah GPS ini itu ada sama pengguna Lowawaru ya. iya harus di cancel sama itu Belingsatan Oh Belingsatan ya. menurutku
aneh itu sih gratis ya tapi ya cok aneh gini sih nah itu bayar Iya, terus iya. dan ini masa cair dan sing buiku niatin dulu jadi aku sing dan iki itu sedikit baru Iya. terus cari-cari masalah tantangi kabeh kon kok juga kabeh saling aduh bisa ada Iya. Nah, dan kalau dalam pandangan sampean sendiri pada akhirnya teman-teman juga memberikan HTM ya. Itu bisa nggak sih mas sebenarnya adanya HTM itu juga ibaratnya memberikan apa ya pencegahan secara tidak langsung agar teman-teman masa cair yang memang niatnya ngerusuh itu apa ya bisa berpikir 2 kali apalagi kalau ketika misalnya sampean dirasa HTM-nya agak mahal misalnya kan kayak gitu otomatis segmentasi yang akan datang kan memang benar-benar anak-anak yang memang pengen nonton kayak gitu apakah itu menjadi salah satu pencegahan ya? Atau dalam artian bentuk pencegahan yang bisa dilakukan oleh teman-teman sejauh ini gitu mas? iya mas mungkin itu saja masih dipakai teman-teman untuk ATM dimainin itu kan yang boci ya yang Iya. mosing terus aku ATM bisa saya jadi komputer gitu Iya sih, ya benar. Pernahin juga enggak mas memberikan pesan kepada para gestar yang hadir gitu kalau bisa diedukasi mas kalau misalnya pas ada chaos gitu kan ada anak-anak mosing chaos blak gitu kan mandek sih kok gini gitu kan bisa nggak mas apa ya sampean mencoba untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman gestar gitu sejauh ini nggak pernah sih mas sampai jadi kalau di crash teman-teman itu gimana mas nggak sampai lama di berapa menit udah ya jadi nggak sampai ada yang main terus di depan dulu ada yang nggak biasanya paling lama ya 4 menit soalnya biasanya kalau yang ada yang terus itu dikeluarin dulu ya iya gini sekarang itu ini nggak mas ada kayak model apa stewardess guard-nya gitu mas kalau dari teman-teman yang pasti emang suka gede-gede gitu mari ngono bukan terus ya langsung tak cengengak nih misalnya wis betul ngono apa malah teman-teman sendiri yang kemudian memisah gitu kalau di teman-teman kolektifnya kalau itu sih keamanan aku biasanya itu minta tolong anak Marcel View jadi kan ya kan sempet dia kan pasti udah punya basic iya basic apa lagi basic oke basic ini ya basic gelut lah pasti kan ya baik gitu jadi kayak bicara sama dia ya udah terlatih kalau sewa itu kayak orang gitu itu sempat sewa ini itu yang di tempat iya menghindari yang masuk gitu tuh anu ya tanda ya tanda ting ini ya mas Mas Nutin nih kalau sekiranya besok ternyata apa namanya ada chaos gitu kan misalnya tapi kita jangan sampai ya ini epok-epok ya mas misalnya kan kalau misalnya ada chaos gitu apa yang akan dilakukan oleh teman-teman gitu? Apakah kemudian mandek sih musik mandek sih kon metu kabeh ngono atau seperti apa mas kalau dari teman-teman SBS Kalau dari aku sendiri sih ya mungkin ya kita ambil yang gas itu tadi mas. Ya, jadi kayak kemarin waktu di venue terakhir itu kan bilang kan orangnya mas kalau misalnya ada gas lebono gudang itu mas iku gudang kosong mas wis dari aku kancing ono nang kono iya mas yo aman yo ya ambil iki ya berarti dia mungkin ambil latihan nih gimana jenenge dunia lain itu dunia lain sendiri ya jadi kita ambil yang gas itu tadi aja ya tapi alhamdulillah ya awas ya jangan sampai lah karena kan wis konsepnya menarik ya kostum party saya cover rek chaos itu kan ini mas balik lagi sedikit mengenai kita ngomongin himbauan lagi gitu kan dari teman-teman ini kira-kira apa sih yang nggak boleh dibawa gitu atau hal yang tidak boleh dilakukan ketika berada di venue ketika menonton musik kayak yang boleh dilakukan apa yang nggak boleh dilakukan apa biar nanti teman-teman yang di podcast ini juga bisa lihat gitu kan siapa tahu nanti ketika mereka datang ke SBS siapa tahu mereka nanti ke acara out mereka bisa lebih paham ya mungkin biar nih spot chaos aku sadar aku salah gitu sekat alapan mana lah mas Nuti dulu mungkin bisa kalau dari aku ya seperti bahannya acara-acara yang lainnya mas kayak dilarang bawa miras ya apa saja itu apalagi kan terus gitu aja sekarang masa ya kan pengen datang lo acara pengen lo pensenenganmu kon mabuk apa sih sebenarnya ya orang kon itu mau gitu sih mas betul nek gue pacar ambil keluarga kalau apa aman
SBSD juga boleh. Oke, SBSD ya. Oke, term baru ini. SBSD. Kalau dari teman-teman atas, beda sih mas. Saya dibilang tadi Mas Didi. Cuman ada tambahan. Ngampuni bawa pacar orang. Oh, iya. Ya kan kasus. Tuh sih hal bawa pacar orang terus ketemu di kan. Iya, kan itu Mas. Tapi ada itu nggak pernah ngalamin atau pernah nemu gitu kan. Mereka belum. Iya. Belum ada sih, belum ada ya, aman ya. Mati ya. Iya. Lawan. Nah, ini teman-teman ini juga bisa menjadi pesan ya dalam artian ayolah kita sama-sama ketika misalnya hadir di suatu acara, terutama di acara teman-teman kolektif GN, itu juga sebagai member GN yo pada saat seyogyanya gitu kan, seyogyanya kita berberlaku yang baik kayak gitu karena yo iki lho sano rek teman mas-mas ketika nyelenggarano acara itu susah lho. Sampean mungkin gak mikir juga perizinan, pendanaan ya Mas yo arek-arek iki bener-bener kolektif yo kayak sampean kabeh senada kayak ngikut sampean kabeh. Menarik serius menarik Mas. Ke depan dengan adanya sampean ini gitu kan. Misalnya ternyata teman-teman yang lain punya ide gitu kan bahwasannya ayo Mas gitu kan. Friendku nang kene di luar kota gitu kan. Friendku pengen ngadakno acara, tapi friendku belum bisa mengorganisasi suatu acara musik gitu kan. Kontak sampean kabeh. Kira-kira gelem gak sampean teko rono misalnya firm arek Pacitan misalnya kan kayak atau firm arek ndi yo Kalimantan misalnya kayak tapi dia bonek Mas, terutama GN malah dari Mas Agus sendiri ya, Mas Asor. Gitu sih Mas. Kemana kan ini ada acara Salpon. Salpon itu salah satu firm dari GN dari Bojonegoro. Oke. Jadi dia mau buat acara terus investasi sama gini. Kalau lewat Jeputikan ya nggak apa-apa Mas. Ini aja dibantu. Iya. Soalnya kalau nggak ngomong kita masa tahu. Iya sih benar. Dan ojo sungkan-sungkan ya Mas ya kayak ngomong sampean kan ya terbuka ya. Ini kan untuk menghibur ya ring. Iya betul. Lek Mas Duti Mas, lek misalnya arek-arek SBS gitu kan teman-teman. Terus nanti ono sing sharing. Arek-arek iki Mas sing lho. Kostum partine tapi balak-lakan kabeh bisa. Ya apa Mas kira-kira? Iya, luar kota gitu. Boleh Mas, kayak sing tadi kan kayak sampean bilang yang supporter luar kota aja kita kolab mau ya, orang dalam kan. Iya. Sama-sama kayaknya kita welcome ya, betul buka. Misal kayak Mas aku pengen tema kayak gini nggak apa kayak tema yang ketiga kemarin kan kita tema Nora pakai bawa motor racing Pak ya ada elektronar ya ini sekarang itu tema Nora sih Mas benar jadi yos oke lah welcome kamu Mas aku pengen tema Halloweenan ayo tapi di tempatku sini boleh Mas kita Iya. Harapan ke depan Mas menjadi apa ya sekaligus menjadi closing statement dalam podcast kita pembahasan kita sore hari ini. Apa yang akan atau bisa sampean sampaikan pada teman-teman gitu Pak dengan adanya kolektif musik yang kemudian kita ngomongin musik di Surabaya ini sedang juga apa ya masif gitu kan. Iya. Apalagi sampean ini juga berangkat dari supporter gitu kan, terutama dari teman-teman Tribun GN. Ada pesan-pesan tersendiri ya Mas buat teman-teman GN. Coba dulu, Mas Asoy dulu mungkin ya, monggo Mas. Karena tadi keresahannya wakil ternyata. Iya, ada wakil Mas. Ternyata. Benar gimana Mas? Harapanku sih Mas, dari GN sendiri mensupport. Jadi biar teman-teman firm ini tahu gitu apa kalau ini dia peduli kan. Ya. Dua. Ya. Jadi untuk teman-teman firm juga dimulai ayo kita benar. Nanti mungkin saja setelah minggu bisa dari channel di Ya betul. Terus harapan itu sih awal itu cuma itu aja sih. Cuma itu aja ya. Gue aja cukup ya berarti ya. Oke. Dari Mas Duti Mas, pesan dan harapan bagi teman-teman yang kemudian nanti bisa menjadi suatu output ya, suatu implementasi ke depan bagi teman-teman. Kalau dari aku sih ya itu Mas, kayak kita kan kolektif, ya kan buat teman-teman dan ayo sadar, misal kita kolektif buat kalian ini ya saya supporten satu supporten gitu, kayak misal kita open PO kan, biasanya kita itu dari open PO kaos. Kalau kamu nggak bisa beli, yos bantu share lah ke teman-temanmu, tawarkan gitu. Ya itu udah super banget buat kita Mas. Itu terus untuk pesan ya buat teman-teman ya itu tadi yang bikin chaos, datang ke acara untuk chaos itu ya sekurang-kurangin lah. Sakno teman-teman kolektif bikin acara itu susah kan ya, betul. Dan buat venue sih berharap ada
tempat atau ya apalah wis crazy rich atau gimana itu Mas aku duwe nggon kaya wis kelolaan ya opo wis gitu kayak acara wis bebas lah gitu atau dari pemerintah ya boleh sih kita ada space buat acara bukan untuk kolektif bola juga mungkin kolektif lainnya ya tadi itu emang keresahan teman-teman semua Mas jadi ada kolektif luar itu kayak di Owang ini tadi ya situ tadi lah padahal Sekelas kota Surabaya yang sangat besar lah itu kan Mas mudanya, bagaimana kemudian komunitas kan banyak juga muda yang suka musik di sini sangat besar gitu kan, segmennya banyak banget gitu. Oke, pembahasan yang menarik Mas, terima kasih banyak gitu kan. Ini closing statementnya saya Mas, ini udah ngerangkum gitu kan. Jadi begitulah teman-teman pembahasan sore hari ini terkait dengan podcast Green Note mengenai musik dan sepak bola. Pesan-pesan yang bisa kita ambil gitu kan, bahwasanya ketika kita datang acara musik terutama di PAUD Kesayangan Bunda dan juga SBS, kita juga harus seyogyanya dan sewajarnya dalam berperilaku gitu kan. Kasian juga teman-teman bagaimana kemudian yang sudah disampaikan oleh Mas Duti, oleh Mas Asoy, bahwasanya mereka juga kalau ngomongin venue acara juga susah, terus belum lagi pendanaan dan sebagainya. Makanya ayo kita selalu support mereka gitu kan, selalu support PAUD Kesayangan Bunda, SBS, semoga bisa semua. Dan jangan sungkan-sungkan ya Mas yo, ketika misalnya ada teman-teman yang pengen ikut bergabung, pengen main gitu kan, terutama teman-teman firm di tadi PAUD, tadi SBS ya kan, di semoga bisa semua. Jangan sungkan-sungkan kontak mas-mas berdua ini kayak gitu. Itu aja dari saya. Sekian. Salam satunya Li. Mana Green Note bisa Selamat datang di Green Note Podcast.